Shalom anak-anak, apa kabarnya nih? Luar biasa. Walaupun kita tetap di rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga kekuatan imun kita, dan kita juga harus melakukan setiap protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dan kita boleh berkumpul bersama di sekolah. Dan kita juga mau menyambut buat anak-anak kelas 1 yang baru bergabung bersama kami di sekolah SD Kristen Pelita, selamat datang. Dan untuk anak-anak yang sudah naik ke kelas jenjang lebih tinggi, selamat, kalian sangat hebat dan bisa mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Kita percaya bahwa sepanjang setahun yang lalu Tuhan sudah menyertai anak-anak semuanya di kelas yang dulu, dan kita juga mohon penyertaan Tuhan untuk setahun ke depan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah chapel pada hari ini, Bapak mengundang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh menyiapkan hati kita untuk beribadah chapel. Walaupun masih menggunakan online, tapi kami percaya Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin chapel hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Memberkati juga setiap Bapak Ibu guru yang boleh mengambil bagian pada ibadah chapel pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sepanjang setahun ke depan di kelas yang baru. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus menyertai kita walaupun kita sedang duka, dan kita tetap suka. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan menyertai kita di setiap apapun kondisi kita, baik di sekolah maupun di rumah. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Anak-anak boleh silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap akan di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh.
naikkan ke hadapan-Mu. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong buka hati kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu bagi setiap kami semua Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu supaya apa yang keluar dari hamba-Mu ini berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita kembali di dalam ibadah chapel online. Ibu bersyukur kalian masih boleh terus diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hari demi hari di masa pandemi. Ya, Ibu nggak tahu bagaimana pergumulan kalian yang sebenarnya, tapi yang Ibu tahu Tuhan selalu menyertai kalian sampai saat ini, sampai detik ini. Bahkan di semester yang baru ini kita boleh masih bertemu walaupun secara online ya. Kalian juga bisa bertemu dengan guru-guru kalian secara online ya. Dan hari ini selamat datang buat anak-anak TK dan kelas 1 yang baru ya. Mungkin kalian belum kenal dengan ibu namanya Ibu Esther ya. Sebelumnya Ibu kenalkan diri dulu supaya kalian bisa kenal ini siapa yang bawain firman Tuhan. Nanti Ibu Esther akan berbicara di ibadah chapel online ya, membawakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Mungkin selama pandemi ini kalian nggak pergi ke gereja ya, kita hanya mungkin ada beberapa gereja yang online atau hampir semuanya kalian beribadahnya secara online ya, sekolah minggunya secara online. Sudah kangen belum? Kangen ya, kita beribadah secara langsung gitu ya. Enak ya ibadah secara langsung daripada online. Kalau online kesannya kayak sendirian ya. Kalau ibadah langsung kan kita bersama-sama dengan teman-teman beribadah kepada Tuhan ya. Tetapi kalian bersyukur ya, kalian hidup di zaman modern di mana kita sekalipun di dalam pandemi, di mana kita tidak bisa ibadah di dalam gereja, tapi Tuhan beri hikmat kepada orang-orang untuk menciptakan teknologi ya, sehingga teknologi kita bisa pakai untuk hal yang baik, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan ya. Jadi kita walaupun tidak bisa ke gereja, tapi kita masih bisa beribadah ya. Kenapa? Ibadah itu kan berguna ya. Waktu kalian kecil gitu ya, orang tua kalian memperkenalkan Tuhan kepada kalian lewat apa? Selain lewat cerita, dibacakan firman Tuhan, dibacakan Alkitab, orang tua kalian juga bawa kalian kemana? Ke gereja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian mengenal Tuhan ya, mengerti siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kalian, dan supaya dalam setiap hal yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, hal yang kalian alami, kalian selalu mengingat Tuhan ya. Perlu nggak mengingat Tuhan? Perlu sekali mengingat Tuhan ya. Mengingat Tuhan itu perlu ya. Kenapa? Kalau sampai kita nggak ingat Tuhan, maka kita ingatnya yang lain ya, seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu pernah ditolong Tuhan kan, keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Lalu mereka menyeberangi laut Teberau dengan kuasa Allah. Lalu mereka juga berjalan di padang gurun dengan pemeliharaan Allah, sampai mereka juga melihat kuasa Allah, supaya mereka bisa sampai ke tanah Kanaan dengan pimpinan Yosua. Yosua membawa bangsa itu untuk selalu mengingat ya, mengingat bahwa dulu kita dibawa keluar dari tanah Mesir dengan cara yang ajaib ya, dengan tulah, kemudian menyeberangi laut Teberau. Lalu Yosua juga mengingatkan di padang gurun selama 40 tahun kita dipelihara Tuhan ya, sehingga Yosua membawa bangsa itu untuk beribadah kepada Tuhan dan selalu mengingat. Dan Yosua juga ingatkan untuk selalu mengajarkan anak-anak mereka ya, anak-anak mereka tentang Tuhan, mengingat apa yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi setelah Yosua mati, lalu orang-orang yang bersama dengan Yosua berjuang membawa mereka ke tanah Kanaan mati ya, mereka mulai lupa sama Tuhan. Mereka tidak lagi mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka ya. Padahal tadi dipesenin untuk terus tetap mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan
apa yang sudah ditolong oleh Tuhan, ya. Tapi mereka mulai lupa, ya. Mereka tidak lagi mengajarkan anak-anak mereka tentang Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan kepada bangsa Israel. Sehingga orang-orang Israel yang mulai lupa, ya, akan apa yang Tuhan sudah lakukan, mereka mulai berpaling dari Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka yang pada akhirnya menyembah kepada berhala. Dan mereka menyembah kepada berhala. Mereka melupakan perbuatan baik Tuhan. Mereka lupakan penyertaan Tuhan. Mereka lupakan pemeliharaan Tuhan. Mereka lupakan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka beralih kepada berhala. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika orang beralih daripada Tuhan dan menyembah kepada berhala? Tentu yang mereka lakukan adalah hal-hal yang jahat. Berhala itu tidak percaya kepada Tuhan, dan berhala itu menarik kita dari Tuhan, dan berhala itu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga ketika melihat hal itu, Tuhan menjadi marah kepada bangsa Israel yang mulai menyembah kepada berhala, sehingga Allah menghukum bangsa Israel. Bagaimana? Apa hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Tuhan mendatangkan satu bangsa, membangkitkan satu bangsa untuk menghancurkan Israel, yaitu bangsa Midian. Ya, bangsa Midian ini, gitu ya, dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Karena sebelumnya Tuhan pakai nabi-nabi nih untuk mengingatkan bangsa Israel, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi nabi-nabi nggak didengar. Ya, maka Tuhan pakai cara yang lain, ya, itu dengan cara hukuman. Ya, biasa kan kalian kayak gitu ya. Kalau dikasih tahu sama mama pelan-pelan, kalian nggak dengar. Ya, ayo mandi, nggak diwaro. Ya, nanti kalau mamanya udah pegang sapu, mandi nggak? Atau mungkin HP-nya sudah dirampas, mandi nggak? Wah, baru kalian denger. Ya, iya, mandi, ya. HP-nya udah dirampas, mandi. TV-nya udah dicabut kabelnya, baru pergi mandi. Mamanya udah ngomel, baru mandi. Ya, kalau mamanya masih baik-baik, ya, papanya masih bilang baik-baik, kadang-kadang kuping kalian nggak denger. Ya, sama kayak anak-anak ibu juga begitu. Ya, kalau masih bilangin baik-baik nggak dengar. Nanti kalau sudah teriak, ya, kalau sudah dibilangin, ayo nanti diambil HP-nya, ayo nanti gak usah begini, gitu ya. Atau udah ngomongnya udah agak keras nih, baru dia dengar. Ya, demikian juga Tuhan, gitu ya. Ketika diperingati melalui para nabi, nggak dengar. Dikasih tahu lewat imam, nggak dengar. Akhirnya apa? Tuhan datangkan satu bangsa, menghukum mereka lewat bangsa lain, bangsa kafir. Dengan apa? Ya, dengan diserang bangsa Israel, ya. Bangsa Midian datang ke tanah Israel, ya. Untuk apa? Menghancurkan bangsa Israel, ya. Karena bangsa-bangsa Midian ini, gitu ya, bawa unta-untanya, gitu ya, pakai untuk apa? Merampas milik Israel, ya. Gandumnya diambil, ya. Mereka tanam buah-buahan mau panen diambil sama orang Midian, ya. Gandum udah mulai kuning diambil sama orang Midian, ya. Lalu ternak-ternak mereka, kambingnya, dombanya diambil, dirampas sama orang Midian. Kemana? Dibawa ke negaranya. Dan setiap tahun mereka datang ke orang Israel merampas milik daripada bangsa Israel. Sama seperti waktu itu Belanda datang ke Indonesia merampasin rempah-rempah hasil bumi, ya, narik pajak yang tinggi, membuat bangsa Indonesia menjadi miskin. Nah, ini bangsa Midian juga gitu, ambil, ya, barang-barang ternak hasil bumi dari bangsa Israel, sehingga mereka jadi melarat, jadi miskin. Selama 7 tahun, ya, bangsa Midian melakukan hal itu. Nah, di tengah-tengah kesusahan, ya, karena mereka sampai bersembunyi loh, bangsa Israel itu sampai sembunyi, ya, naik ke bukit-bukit, ya, dari serangan bangsa Midian, ya. Terus mereka sembunyi di gua-gua, ya, sampai mereka sembunyiin gandumnya di gua supaya mereka bisa makan. Kalau tetap masih
Kadang orang Midian tahu begitu mau panen diambil, ya. Jadi maka mereka bisa ambil, sisipin, sembunyiin supaya mereka bisa makan. Tapi kan hidup kayak gitu nggak enak ya. Menderita nggak kalau kamu seperti itu? Menderita. Kamu yang nanam, orang lain yang ambil, ya nggak? Coba kalian tanam mangga di depan rumah, setiap kali mau ambil, kok hilang? Ya, dimakan codot aja kita kesel, apalagi diambil orang. Ya, belum lagi mereka begitu kelaparan, begitu menderita. Nah, di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah kesusahan mereka, barulah mereka ingat kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel selalu kelakuan begitu, ya. Kalau lagi baik-baik, kehidupannya lagi enak-enak, mereka lupa sama Tuhan. Begitu hidup mereka menderita, barulah mereka ingat kepada Tuhan, ya. Maka dari itulah, ya, Tuhan membuat bangsa Israel seperti itu hingga akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan, ya. Mereka barulah minta tolong, ya, kepada Tuhan, ya, di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah kesengsaraan mereka. Mereka berteriak kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan lakukan? Sekalipun bangsa itu jahat, sekalipun bangsa itu sudah berpaling dari Tuhan, sekalipun bangsa itu melakukan hal yang buruk, ya, menduakan Tuhan, menyembah kepada berhala, tapi karena Allah yang begitu penuh dengan kasih setia, panjang sabar, dan penuh pengampunan, masih mau mendengarkan teriakan bangsa Israel yang minta tolong, ya. Maka Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Gideon, ya. Gideon itu seorang anak petani miskin, ya, tapi Tuhan pilih, ya, untuk menjadi penyelamat, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Midian, ya. Tuhan mau pakai Gideon untuk mengusir Midian dari orang Israel, ya. Maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang kepada Gideon, ya, bahwa Gideon, engkau akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, waktu Gideon dengar hal ini, dia bilang, bagaimana mungkin, ya, aku bisa menyelamatkan bangsaku? Aku ini siapa sih? Aku hanyalah seorang anak petani miskin. Aku gak punya kehebatan, aku gak punya kelebihan, aku gak punya kekayaan, aku gak punya pengaruh, aku gak punya popularitas, aku gak punya banyak teman yang hebat, ya. Aku gak punya kepintaran, aku gak punya harta, ya. Gimana aku bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, dia mungkin, kalau Musa mah dia kan dulu putra di Mesir, dia punya pengalaman hebat, dia punya pendidikan yang tinggi di Mesir. Dan aku mah apa tuh, gitu ya. Kalau orang bilang, aku mah hanya remah rengginang, gitu ya. Aku mah hanya debu, gitu ya. Aku mah hanya uap, gitu ya. Aku bukan siapa-siapa, gitu ya. Tetapi Tuhan bilang, tetapi, ya, akulah yang akan menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah bangsa Midian. Kemudian dia bilang, aku perlu meyakinkan dia, bener gak sih Tuhan yang menghendaki hal itu? Maka dia bilang kepada malaikat, kalau gitu aku perlu tanda, ya, aku perlu bukti, ya. Lalu Gideon membawa makanan, ya. Lalu malaikat bilang, taruh makananmu di atas batu, ya, dan aku akan memberikan tanda, ya. Lalu malaikat menyentuh makanan itu, maka timbullah api dari batu itu dan membakar habis makanan itu. Kemudian Gideon, berarti memang Allah sedang berbicara kepadanya. Nah, kemudian ketika orang Midian, ya, sedang menyeberangi sungai Yordan dan mereka berkemah, membangun perkemahan di Kanaan di dekat orang Israel, maka Gideon, gitu ya, Gideon yang sudah diperintahkan Tuhan, ya, untuk melawan orang Midian, dia membunyikan sangkakala, ya, dia panggil orang-orang Israel, gitu ya, untuk memberitakan itu. Dan ketika itu banyak orang-orang datang, ada ribuan orang datang kepada Gideon, ya. Kenapa
Kenapa? Mereka siap membantu Gideon melawan orang Midian. Lalu waktu Gideon lihat, waduh, ada ribuan orang yang harus aku pimpin. Maka Gideon apa? Aku jadi takut. Karena apa? Tadi Gideon masih nggak yakin dengan dirinya sendiri, nggak pede ya kalau kita bilang ya. Gideon tuh masih nggak pede karena dia merasa apa? Aku bukan siapa, aku bukan orang hebat, aku bukan anak orang hebat. Sehingga dia pikir, waduh, bagaimana mungkin aku bisa memimpin 1.000 orang? Maka dia begitu takut ya. Lalu dia kemudian datang lagi kepada Tuhan, berdoa, minta tanda lagi sama Tuhan. Tuhan, jika engkau akan menyelamatkan bangsa Israel melalui aku, gitu ya, seperti yang kau firmankan itu, maka aku perlu tanda. Ya, ini Gideon tuh orangnya ragu soalnya ya. Jadi dia perlu meyakinkan, dia meyakinkan dirinya dengan minta tanda. Ya, pada zaman itu sangat wajar ya, wajar orang-orang tuh untuk meyakinkan diri dengan cara apa? Meminta tanda. Kalau sekarang kita perlu nggak minta tanda sama Tuhan? Seperti Gideon, nggak perlu ya. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kita Alkitab. Alkitab tuh bukunya Allah. Alkitab tuh berisi petunjuk Allah. Alkitab tuh bisa berisi perkataan Allah ya. Jadi bisa jadi peta, jadi kompas Alkitab kita ya. Dan Tuhan sudah memberikan apa? Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang akan terus mengingatkan kita, menolong kita. Jadi kita nggak perlu lagi minta tanda seperti Gideon, tapi kita cukup berdoa kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menolong kita ya. Nah, Gideon tandanya apa, Bu? Ya, kamu yang pernah dengar ceritanya? Mungkin ada yang pernah ya. Waktu Gideon mau memimpin bangsa Israel melawan Midian, dia minta tanda sama Tuhan. Tanda yang pertama dia bilang begini, Tuhan, saya minta tanda ya. Ini kan ada dia gunting bulu domba gitu ya, kayak bulu domba gitu ya. Nah, jadi nanti aku akan letakkan nih bulu domba ini. Ya, aku minta tanda. Kalau bulu domba ini basah karena embun dan di tanah di sekelilingnya itu kering, maka aku percaya engkau yang akan memakai aku ya untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk memimpin pasukan Israel ini gitu ya. Kalau malam menjelang pagi ya, dini hari menjelang pagi itu kan turun embun ya. Embun itu biasanya dalam bentuk basah gitu ya. Kita bisa tahu itu kalau pagi-pagi kita pegang tanaman itu daun-daun tuh basah ya, lembab seperti itu ya. Kadang-kadang juga kalau kalian punya rumput ya, kalau tanahnya ada rumput-rumputnya bisa kelihatan ya ada basah-basah di sekitar rumput itu ya, untuk karena embun. Nah, makanya Gideon tuh minta tanda seperti itu ya. Nanti kalau guntingan bulu domba ini basah karena embun dan tanahnya sekitar kering, kan logikanya kalau kena basah sama embun ya semuanya basah, tanah-tanah juga basah, guntingan bulu domba itu basah. Tapi ternyata paginya ketika dia lihat, wah benar ya, bulu domba ini, guntingan bulu domba ini basah sampai dia bisa peres, sedangkan kelilingnya sekitarnya kering. Nah, apakah Gideon langsung yes, aku yakin ya, yes, aku yakin aku bakalan bisa menyelamatkan bangsa Israel? Ternyata enggak. Besoknya lagi gitu ya, Gideon masih belum yakin ya, belum yakin. Terus dia bilang, Tuhan, sekali lagi aku minta tanda ya. Tandanya sekarang kebalikan ya, dia mau agar guntingan bulu domba itu tetap kering ya, tanah sekitarnya basah. Tadi guntingan bulu domba itu basah sama sedikit peres, tanah sekelilingnya kering. Ini sekarang kebalikannya, guntingan bulu domba itu kering, tanah sekelilingnya basah. Dan itu terjadi ya, benar, guntingan bulu dombanya tetap kering walaupun kena embun, dan tanah sekitarnya basah karena embun ya. Nah, dari situlah Gideon yakin bahwa Allah menginginkan dia untuk menyelamatkan bangsa Israel ya. Maka Gideon membawa pasukannya yang besar itu dia di dekat perkemahan orang Midian. Tetapi apa yang Allah katakan? Coba buka Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Jangan-jangan orang Israel megah-megahkan diri terhadap aku sampai berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi jumlahnya puluhan. Ya, pulang berapa? 22.000. 22.000 tinggallah 10.000. Ya udah 30-an ribu lebih ya. Tinggallah 10.000. Ya, tujuannya apa? Tuhan mau ya dalam penyelamatan Israel dari tangan Midian. Tuhan mau agar Israel belajar bahwa kemenangan yang mereka miliki berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan mau agar bangsa Israel bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan pikiran mereka sendiri, bukan dengan senjata mereka sendiri. Maka Tuhan lakukan hal itu, ya. Maka pulang sebagian besar ya, berarti ya 2/3-nya pulang gitu ya, pulang ke rumah ya, karena mereka ada yang takut, ada yang gentar, ada yang ragu, ada yang was-was, pulang. Yang yakin aja. Sekarang tinggal apa? 10.000. Lalu Tuhan bilang, Pak, masih terlalu banyak ya, bahwa segitu masih terlalu banyak. Wah, kita mikir, waduh, bangsa Midian lebih besar tentara mereka. Sekarang pasukan sudah dikurangin aja, sekarang yang tadi bawa aja mungkin masih kalah sama tentara Midian. Nah, sekarang kok dikurangi lagi gitu ya. Tapi karena Gideon mendengar akan apa perkataan Tuhan, maka Tuhan bilang, yuk lakukan lagi ya, di pasal 7 ayat 5-6. Apa yang Tuhan katakan? Ya, Tuhan hanya memilih orang-orang ya yang minum dengan cara mengambil air dan membawanya ke dalam mulut. Yang berlutut dan minum air suruh pulang. Ya, itu sebuah tanda gitu ya, yang dipilih Tuhan sama yang enggak. Jadi disuruh minum dan di situ kelihatan ya cara orang minum. Ya zaman dulu kan nggak ada pak, ini minumnya di kayak di sungai gitu ya, sumber air kayak gitu ya. Jadi nggak pakai dispenser, pakai gelas atau termos pakai gelas. Kalau termos pakai gelas hampir semua sama, tuang di gelas minum atau diglek begini ya. Nah ini mereka ada cara, kalau di sungai itu mereka ada berbagai cara. Ada yang berlutut langsung minum juga apa sih kayak dogi gitu ya. Ada yang ambil air masukin ke tangan terus masukin ke mulutnya. Tuhan pilih seperti itu. Sehingga sekarang Gideon hanya memiliki tentara berapa? 300 orang untuk menyerang bangsa Midian. Wah, sebetulnya ini sangat lawan yang tidak seimbang. Ya, tentara Midian yang terlatih dengan pasukannya banyak melawan tentara Israel yang sedikit dan tidak terlatih. Tetapi ya Allah mau ya agar bangsa Israel tahu Tuhan yang berkuat, bukanlah bangsa Israel. Ya, maka Tuhan yakinkan Gideon sekali lagi. Tuhan suruh Gideon pergi ke dekat perkemahan orang Midian. Ya, ketika Gideon pergi ke dekat orang Midian, apa yang terjadi? Dia mendengar orang Midian lagi berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama temennya. Ya, intinya itu orang itu berkata gini, aku mimpi. Ya, dalam mimpi itu ya Tuhan akan menyerahkan kita ke dalam tangan Gideon orang Israel. Wah, waktu Gideon dengar hal itu berapi-api, semangat bahwa inilah sebetulnya petunjuk Tuhan sudah berkali-kali Tuhan kasih ya, dari tanda yang pertama tadi ya, makanannya dilalap habis sama api ya, yang didatangkan dari Tuhan. Terus kemudian dari guntingan bulu domba 2 kali, dan sekarang ya keempat dengan cara apa? Tuhan memilah tentara Israel yang mau ikut berperang sama Gideon. Dan sekarang dengan perkataan daripada bangsa Midian, orang Midian yang mimpi kalau mereka akan kalah di tangan Gideon. Ya, maka Gideon sujud menyembah Allah ya. Dia dengan segera dia pulang, dia persiapkan pasukannya. Dan ada yang unik dari pasukan Gideon ini ya. Orang mau nyerang biasanya bawa apa? Pedang. Ya, jangan ngomong senapan ya. Zaman dulu belum ada. Pedang, terus tombak, terus panah. Pasukan berkuda ya, kalau kalian pernah menonton film-film zaman dulu atau film-film bangsa Israel tuh tombak, pedang, anak panah, pasukan berkuda ya untuk menyerang sebuah bangsa. Tapi Gideon dengan cara yang unik. Uniknya apa ya? Dia
dia bagi pasukannya jadi 3 kelompok. Terus masing-masing orang dikasih senjatanya nih unik. Satu tangan pegang sangkakala, satu tuh pegang buyung yang ada obor. Jadi ya semacam penerangan ya, lentera gitu ya, mirip seperti lentera. Satunya bawa sangkakala. Lalu Gideon bilang, ayo kita pelan-pelan ya datang ke perkemahan orang Midian saat mereka sedang terlelap dalam tidur mereka. Ya mungkin tengah malam ya, biasanya kalau tengah malam itu kan orang-orang lagi lelap, lagi tidur nyenyak-nyenyaknya ya. Dan zaman dulu belum ada penerangan yang cukup sehingga biasanya sekitar perkemahan terlihat gelap ya. Maka mereka mengendap-endap bawa apa tadi? Bawa buyung berisi obor ya, kayak lentera gitu ya, mirip-mirip begitu, dan sangkakala ya. Kemudian instruksikan pasukannya bilang, nanti kalau sudah dekat kemah orang Midian, kalian bunyikan sangkakala. Apa sih? Yuk, apa yang akan terjadi? Ya, mereka dekat ke kemah orang Midian, ya dalam suasana gelap. Ya, mereka bawa lentera yang untuk penerangan mereka sendiri, ya, lalu bawa sangkakala. Lalu ketika sudah sampai ke kemah, ya, Gideon teriak. Lalu nanti kalau Gideon pas teriak, orang-orang Israel yang bawa sangkakala nih, mereka akan tiup rame-rame sangkakala. Maka Gideon teriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Wah, begitu Gideon teriak begitu, semua pasukannya tiup apa tadi? Sangkakala. Wah, orang Midian lagi ngapain tadi? Lagi bobo dengan nyenyak, mungkin lagi di pulau kapuk, lagi ngimpi, denger sangkakala. Nah, sangkakala pada saat itu dipakai untuk perang. Ya, maka waktu begitu mereka lagi ngantuk-ngantuk, lagi lelap tidur, dengar sangkakala, otomatis setiap tentara itu pasti siap untuk berperang. Ya, maka mereka langsung kaget, mungkin masih pusing ngantuk-ngantuk, mereka segera ambil pedang. Mereka keluar dari kemah dalam keadaan gelap gulita, mereka serang sana sini. Mereka sabut-sabutkan pedangnya. Mereka pikir yang mereka sabut adalah tentara Israel. Ternyata apa? Teman mereka sendiri, misalnya dari kemah sini ke kemah sana ke kemah sini, mereka saling sabut-sabutan pedang sendiri, sehingga banyak di antara mereka yang mati ya, karena perang melawan temannya sendiri. Karena apa tadi? Dalam keadaan gelap, mereka masih dalam kondisi ngantuk, dikagetin gitu ya. Dan tapi sebetulnya yang terjadi adalah Tuhan yang menyertai Gideon. Tuhan memakai cara yang berbeda daripada cara-cara yang lain ya. Dulu Tuhan memakai Yosua dengan merobohkan tembok Yeriko. Ya, Tuhan memakai Yosua untuk menyerang bangsa Amalek ya dengan pedang. Tapi sekarang Tuhan merobohkan, melenyapkan, mengalahkan orang Midian hanya dengan cara yang unik, membawa lentera dan juga sangkakala, sehingga mereka mati saling serang sendiri, sehingga sisanya mereka kocar kacir ya, melarikan diri dari perkemahan dan dari pasukan Gideon ya. Dan Gideon yang melihat hal itu mengirimkan pesan kepada pasukan, puji nama Tuhan, Midian telah kalah di tangan Tuhan. Gideon tahu bukan karena kuat dan gagah dia, bukan karena kehebatan dia memimpin pasukan, karena nyatanya dia hanya membawa 300 orang pasukan saja, tapi hati yang bergantung kepada Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang lekat kepada Tuhan, hati yang bersandar kepada Tuhan ya. Karena apa? Bukan dengan kekuatan Gideon dia bisa mengalahkan orang Midian, tapi Tuhan yang mengalahkan orang Midian dengan caranya Tuhan. Nah, mungkin kamu berpikir ya, apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan hari ini? Coba ingat, satu tahun ke belakang saat pandemi ya, Tuhan menyertai kita. Sekalipun PJJ, ibu tahu kalian jenuh karena ibu juga ngalamin, ibu guru kalian juga ngalamin jenuh, bosan, rindu, kangen, ada berbagai macam perasaan yang kita alami selama pandemi ini. Belum lagi kita nggak bisa bebas, nggak bisa bergaul lagi sama teman-teman yang lain, nggak bisa pinik-pinik bebas seperti dulu ya.
Kalau lagi bosen dulu bisa pergi kemana, main kemana, refreshing, sekarang nggak bisa. Ya, bahkan makan di restoran juga sekarang udah nggak bisa. Ya, karena harus dibawa pulang kayak gitu ya. Dan kita mengalami begitu banyak kesusahan selama pandemi. Tapi ingat tuh Pak, kita bisa melalui ya dalam penyertaan Tuhan. Dan ke depan Tuhan pasti akan sertai kita kembali. Kuncinya bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ke depan kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Kapan berakhirnya pandemi kita nggak tahu. Ya, dokter-dokter para ahli juga belum bisa memastikan kapan pandemi berakhir. Tapi yang satu hal yang pasti dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita terus tetap bergantung kepada Tuhan, selama kita terus tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ya, berpegang kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan yang pegang kita. Dan selama Tuhan pegang tangan kita akan melalui semester ke depan. Mungkin kalian ada di antara yang pernah terpapar COVID atau mama papa kalian terpapar COVID. Coba ingat, Tuhan menyertai, Tuhan meloloskan kalian, Tuhan menyembuhkan kalian, ya, menyembuhkan orang tua kalian dari COVID. Ya, itu sudah Tuhan kerjakan. Ya, itu adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kamu. Ya, ada begitu banyak hal yang kalian alami di belakang sana. Dan kalau kalian lihat, Tuhan begitu baik dalam hidup kamu. Dan ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan menyertai langkah demi langkah kita. Ya, yuk hadapi semester kita di depan dengan baik. Ya, semester ke depan dengan bersandar kepada Tuhan, dengan selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kamu sekarang kan kalian naik ke tingkat yang lebih tinggi ya, mungkin pelajarannya udah beda sama sebelumnya, lebih susah. Ya, hafalnya lebih banyak, matnya lebih rumit. Ya, kalau dari kemarin-kemarin Tuhan sudah sertai kamu, Tuhan sudah mampukan kamu, ke depan juga Tuhan akan mampukan kamu dengan terus bersandar. Minta pertolongan Tuhan, minta bantuan Tuhan, ya, supaya kamu bisa melewati satu semester ke depan, 1 tahun ke depan dengan pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin kita masih di dalam pandemi, meskipun kita masih PJJ yang melelahkan, tapi yakin dan percaya ketika kamu bergantung pada Tuhan, kau bisa melewatinya, ya, dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu kaya punya banyak kuota. Yang punya banyak kuota juga jenuh, ya. Bukan karena yang pintar juga jenuh kan, ya. Beda kan belajar di rumah sama di sekolah, gitu ya. Kalian bisa interaktif, kalian bisa mengaplikasikan, kalian bisa ya lebih mengekspresikan, ya, mengeksplor kemampuan kalian. Kalau di rumah kan terbatas, ya. Jadi semua kita jenuh, semua kita juga bosan, semua kita juga sengsara, semua kita menderita. Ya, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang mampu, mau yang gak mampu, mau yang pintar, mau yang kurang pintar, semua kita alami. Ya, tetapi semua kita alami bersama dengan Tuhan. Itu kelebihan kita. Kita melewati hari demi hari bersama Tuhan. Dan ke depan kita juga berjalan bersama Tuhan. Kamu tahu Tuhan selalu berjalan di mana? Di depan kita. Kalau di depan, ya pasti lihat dulu apa yang terjadi di depan. Dia lihat bahaya-bahaya apa dulu yang di depan. Dan dia akan siap menjaga kita yang ada di belakang. Dia akan di benteng terdepan kita. Ya, bersyukur ya, Tuhan sudah menolong kita melewati hari demi hari, dan Tuhan akan melewati. Tuhan akan membuka kita untuk melewati hari ke depan. Ya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan, ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, seperti kata Amsa, ya. Bersandarlah pada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan boleh memampukan, menolong kami untuk kembali kami mendengarkan firman Tuhan dan diingatkan bahwa kami harus bersandar, bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan yang akan kami jalani di depan, supaya kami bisa melewati bersama dengan Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami, bukan dengan kemampuan kami, bukan dengan kepintaran kami, bukan dengan harta kami, tetapi dengan Tuhan kami mampu melewati semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memimpin kami. Bahkan untuk ke depan di dalam semester yang baru, kami percaya Engkau yang akan menuntun kami langkah demi langkah kami, sehingga kami mampu melewati, kami mampu mengatasi segala rintangan, segala hambatan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang siap sedia
yang dengan rendah hati dan dengan kesungguhan hati melakukan setiap kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa di dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.